semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ketendara Puspitasari dengan NIM 201134109. Nah, saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sanata Dharma. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah membuat media pembelajaran tentang Papa Pintar Pancasila. Nah, media yang telah saya buat ini merupakan media untuk kelas 6 pelajaran pendidikan Pancasila, materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, media ini saya khususkan atau terkhusus bagi siswa-siswi yang memiliki kebutuhan seperti disabilitas intelektual ringan. Nah, teman-teman tahu disabilitas intelektual ringan itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, dia itu susah untuk berkonsentrasi. Lalu dia juga tuh tidak bisa dikasih petunjuk secara lisan. Lalu juga dia suka melamun, kemudian juga dia suka menyendiri, dan dia juga tuh sulit untuk menangkap sebuah materi atau gampang lupa tentang materi yang telah diberikan sebelumnya oleh guru. Nah, maka dari itu saya membuat media ini untuk mempermudah mereka yang memiliki kebutuhan seperti disabilitas intelektual ringan agar mereka lebih memahami cara menggunakan media tersebut untuk memahami materi tentang nilai-nilai Pancasila atau makna Pancasila berdasarkan contoh penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu tujuannya juga sudah jelas. Yang pertama, agar siswa mudah berkonsentrasi atau bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, kemudian siswa bisa memahami materi tersebut dengan tepat dan benar, kemudian juga agar mereka itu bisa mempunyai kegiatan di mana mereka itu tidak melamun, melainkan mereka bisa aktif seperti itu, dan agar mereka juga bisa berani untuk mencoba di depan teman-temannya seperti itu. Nah, media ini bahan dasarnya itu bahan-bahan yang saya gunakan yang pasti itu menggunakan styrofoam. Kemudian di sini sudah ada perintilan-perintilannya seperti ada kupu-kupu, ini menggunakan origami, kertas origami. Kemudian ini juga ada bunga juga menggunakan kertas origami, dan di sini ada seperti pagar, ini bawahnya taman tuh menggunakan sedotan, dan di sini sudah ada gambar pring-pringan atau gambar lambang-lambang sila dalam Pancasila. Nah, di sini juga ada gambar-gambar juga, yaitu contoh-contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ini berisi dengan menggunakan stick es krim. Oke, langsung saja kita lihat video berikut ini mengenai bagaimana cara menggunakan media atau tutorial penggunaan media Papan Pintar Pancasila. Baik teman-teman, tadi kan sudah menyimak nih video yang pertama, yaitu untuk mengenal media ini dan tujuannya serta bahan-bahan dalam pembuatan media ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penggunaan media mengenai Papan Pintar Pancasila khususnya untuk siswa-siswi yang berkebutuhan seperti disabilitas intelektual ringan. Nah, di sini sudah ada contoh lambang-lambang sila dalam Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila ke-5. Nah, siswa-siswi yang berkebutuhan seperti disabilitas intelektual ringan itu diminta untuk maju ke depan dan membacakan sila-sila dalam Pancasila serta menyebutkan lambang dalam sila-sila Pancasila. Tujuannya agar mereka mampu untuk belajar secara langsung tanpa dengan petunjuk secara lisan. Jadi mereka juga akan dibimbing oleh guru untuk membacakan sila-sila dalam Pancasila di depan teman-temannya. Seperti itu. Misalkan nih, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, kemudian yang sila kedua dilambangkan dengan rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kemudian siswa-siswi itu diminta, di sini kan sudah ada contoh-contoh penerapannya, contoh-contoh gambar penerapannya berdasarkan
sila-sila dalam Pancasila. Nah, peserta atau siswa-siswi itu diminta untuk memasukkan gambar yang sesuai dengan bunyi Pancasila dalam kolom di bawah ini. Nah, caranya misalkan ya sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira yang berkaitan dengan sila yang pertama itu yang mana ya? Maka dari itu nanti siswa-siswi diminta untuk mencari mana kira-kira gambar yang tepat atau yang sesuai. Karena dengan bantuan gambar, pasti siswa-siswi yang bertugas seperti disabilitas intelektual ringan akan lebih agar lebih mempermudah mereka dalam mencari contoh atau mengerjakan penggunaan media tersebut. Misalkan nih, kita lihat. Misalkan saya nih, ini ada contoh gambar di mana sedang melaksanakan kewajiban sholat bagi umat beragama Islam. Nah, berarti dalam kegiatan tersebut atau contoh penerapan pada gambar di sini itu merupakan penerapan sila Pancasila yang betul sekali. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Langsung saja kita masukkan. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu ada keadilan kemanusiaan adil dan beradab. Kira-kira mana ya contoh gambar yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Misalkan nih, saya mempunyai sebuah gambar di mana sedang membersihkan lingkungan sekitar itu di dalam keluarga. Nah, ini juga bisa masuk dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita masukkan di sini. Lalu yang sila ketiga, kira-kira mana ya contoh penerapan tentang persatuan Indonesia? Oke, kita cari gambarnya. Nah, ini merupakan contoh penerapan dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana dalam gambar tersebut sudah dijelaskan bahwa di sini ada beraneka ragam suku yang menjadi satu kesatuan yang mencerminkan bahwa mereka adalah satu Indonesia tanpa membeda-bedakan. Maka dari itu kita masukkan ke dalam kolom sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kira-kira mana ya yang merupakan contoh penerapan dalam sila keempat Pancasila? Oke, ini merupakan sila keempat penerapan. Dan mengapa? Kalau di sini terlihat bahwa ada musyawarah atau seperti kesepakatan bersama dalam memutuskan suatu keputusan secara bersama-sama tanpa beda-bedakan. Nah, itu kita masukkan ke kolom yang keempat, sila keempat. Lalu yang terakhir itu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira yang mana ya? Oke, ini juga mungkin bisa contoh penerapannya di mana anak-anak sedang bermain bola dengan di dekat kereta api, berarti itu juga bisa merupakan contoh penerapan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, setelah itu nanti siswa-siswi itu juga diminta untuk mempraktekkan secara tepat dan benar tentang contoh penerapannya berdasarkan bunyi sila-sila dalam Pancasila menggunakan contoh gambar agar siswa-siswi yang berkebutuhan seperti disabilitas intelektual ringan bisa mengurangi rasa melamunnya di dalam kelas sehingga bisa secara aktif di dalam kelas seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan video tutorial mengenai media papan pintar Pancasila. Semoga media ini bisa berguna, bermanfaat, dan membantu guru dalam menjelaskan suatu materi dan bisa membantu siswa-siswi yang berkebutuhan seperti disabilitas intelektual ringan agar mudah memahami sebuah materi tentang Pancasila. Sekian video ini, sampai jumpa dan see you next time, bye bye.